Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman Nuraini, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 dari SMA Negeri 2 Bangkalan, LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa sesuai keinginan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalau begitu Ibu Asal terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Fahnya, Veta, Tika, Hilsa, Hairani, Haida, Muksin, Naila, Rena, Sahir, Salwa Aurora, Sofia Salsabila, Ika Elia. Baik, alhamdulillah hari ini datang semua ya. Oh, anemia. Ya, mungkin saja temanmu itu kena penyakit anemia. Beri tepuk tangan dulu, Bapak. Begini anak-anakku sekalian, karena kalian sudah mempelajari, ini lanjutan dari kemarin, kita hari ini mempelajari sedikit tentang sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar dan gangguan atau penyakit yang ada di sistem peredaran darah besar. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kamu harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kamu diberi kesehatan yang luar biasa sehingga kamu bisa belajar di sini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun, tidak lemas, tidak lesu, tetap bersemangat. Itu ya anak-anakku. Ya, Bu. Ibu, untuk memasuki pembelajaran hari ini, tujuannya yang pertama adalah besar dan kecil dengan menunjukkan sikap kreatif, bekerja sama dengan benar, melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi setelah melihat video pembelajaran. Terus tujuan yang kedua, nanti kamu mampu menganalisis penyebab kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dengan menunjukkan sikap kreatif, tanggung jawab, responsif,
Menurut mekanisme peredaran darah, manusia termasuk makhluk hidup yang memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Di video ini kita akan bahas apa itu peredaran darah tertutup dan ganda, dan kita juga akan membahas dua peredaran darah yang ada dalam tubuh manusia, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah, dan setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali, sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda, dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita akan bahas secara lebih detail. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan, menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau ke serambi kiri. Cukup sederhana ya sahabat. Jadi peredaran darah kecil ini identik dengan melewati paru-paru. Dari jantung, paru-paru ke jantung. Yang perlu kita ketahui adalah pada siklus peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang sederhana dari jantung, paru-paru ke jantung. Mulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, ke paru-paru, vena pulmonalis, dan kembali ke serambi kiri. Itu adalah siklus peredaran darah kecil. Bagaimana dengan siklus peredaran darah besar? Apakah besar banget dibanding yang kecil? Tentu sahabat perlu ketahui. Peredaran darah besar itu merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ingat, perbedaannya tidak ke paru-paru tapi ke seluruh tubuh. Dari jantung, tepatnya bilik kiri, ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Dengan siklus secara detailnya, itu mulai dari bilik kiri, ke aorta, ke seluruh tubuh kecuali paru-paru ya, dan ke vena cava, dan kembali ke serambi kanan. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak sekali lagi bagaimana peredaran darah ganda yang dimulai dari peredaran darah kecil dan dilanjutkan dengan siklus peredaran darah besar. Berikut adalah pembahasan tentang sistem peredaran darah. Semoga sahabat bisa membedakan yang mana sistem peredaran darah kecil dan mana sistem peredaran darah besar. Cukup sederhana, sahabat bisa lihat bahwa sistem peredaran darah kecil itu melewati paru-paru. Kalau sistem peredaran darah besar itu melewati seluruh tubuh. Cukup untuk pembahasan di video ini, cukup singkat dan semoga sahabat paham dengan penjelasan Mr. Klik. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar sahabat semua mendapatkan update-update video pembelajaran dari Mr. Klik. Dan jangan lupa juga like dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Baik anak-anakku sekalian, itu adalah sekilas dari sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Ibu lanjutkan pada video yang kedua. Silakan diperhatikan sama-sama ya. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun negara berkembang. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung.
Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Bagaimanakah cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner? Berikut ini adalah beberapa cara untuk mencegah jantung koroner. Yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga tidak harus berat, yang terpenting adalah teratur. Kita dapat melakukan olahraga ringan seperti berlari kecil ataupun hanya berjalan. Apabila kita ingin melakukan olahraga yang berat, misalnya bulu tangkis, basket, sepak bola, dan olahraga lainnya, maka sebaiknya diawali dengan melakukan pemanasan. Pemanasan membuat kecepatan denyut jantung bertambah secara bertahap. Selain berolahraga dengan teratur, untuk menjaga kesehatan jantung, diperlukan istirahat yang teratur. Istirahat dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun tidur. Saat ini, banyak orang yang begadang di malam hari. Padahal, begadang tidak baik bagi kesehatan. Yang kedua adalah dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Untuk menjaga kesehatan jantung, sebaiknya banyak mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Sebaiknya kurangi mengonsumsi daging, makanan camilan, dan makanan yang banyak mengandung lemak atau kolesterol. Jenis makanan tersebut dapat meningkatkan jumlah kolesterol pada darah. Yang ketiga, menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengonsumsi alkohol, maka resiko terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari minuman beralkohol agar tidak terserang penyakit jantung. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Pada seseorang yang merokok, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian, nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak. Hormon adrenalin akan memacu kerja jantung. Selain itu, merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Perokok mempunyai peluang terkena stroke dan jantung koroner sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan bukan perokok. Oleh karena itu, jangan meremehkan keberadaan asap rokok, karena asap rokok dapat menjadi penyebab penyakit jantung koroner dan gangguan pada pembuluh darah. Yang kelima, menghindari stres berlebih.
Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatnya denyut jantung. Kondisi itu akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, hindarkan diri kita dari stres. Yang keenam, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Berat badan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Obesitas dapat meningkatkan resiko terkena serangan stroke sebesar 15%. Obesitas dapat menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Karena penyebab penyakit stroke sama dengan penyebab penyakit jantung, maka usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko terkena stroke juga sama dengan usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Berikut ini adalah upaya agar kita terhindar dari varises. Yang pertama, ketika tidur, sebaiknya tungkai dinaikkan, kurang lebih 15-20 cm. Aktivitas ini sebaiknya dilakukan setelah melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Yang kedua, menghindari berat badan berlebih. Yang ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Yang keempat, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Dan yang kelima, menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi. Anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin di dalam darah rendah, dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat. Bagi perempuan, anemia dapat terjadi pada saat sedang mengalami menstruasi. Setiap terjadi menstruasi, tubuh akan kehilangan darah dalam jumlah cukup banyak, yaitu sebanyak 50-80 ml dan zat besi sebesar 30-50 mg. Oleh karena itu, agar tidak mengalami anemia, sebaiknya selama masa menstruasi mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, mengonsumsi makanan bergizi, dan jika diperlukan, mengonsumsi suplemen penambah zat besi. Hipertensi dan hipotensi. Hipertensi disebut juga tekanan darah tinggi. Terjadi jika tekanan darah di atas 120/80. Gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi dapat disebabkan karena arteriosklerosis atau
pengerasan pembuluh darah. Obesitas, kurang olahraga, stres, mengonsumsi minuman beralkohol, atau yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Cara mengatasi hipertensi adalah pada penderita hipertensi yang disebabkan karena obesitas harus menurunkan berat badannya, sehingga mencapai berat badan ideal. Hindari mengonsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak dan mengandung kolesterol tinggi. Berolahragalah secara teratur dan hindari kebiasaan merokok serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres. Berbeda dengan hipertensi, hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80. Hipotensi disebut juga dengan tekanan darah rendah. Orang yang mengalami tekanan darah rendah umumnya akan mengeluhkan keadaan sering pusing, sering menguap, penglihatan terkadang dirasakan kurang jelas atau berkunang-kunang, terutama sehabis duduk lama lalu berjalan, berkeringat dingin, merasa cepat lelah dan tak bertenaga, detak atau denyut nadi lemah, dan tampak pucat. Cara mengatasi hipotensi adalah dengan minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak antara 8 hingga 10 gelas per hari. Mengonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi. Mengonsumsi makanan yang cukup mengandung garam dan berolahraga dengan teratur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Penyebab utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun negara berkembang. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, bukan setelah melakukan perjalanan jauh atau melakukan aktivitas yang melelahkan. Yang kedua, menghindari berat badan berlebih. Yang ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Yang keempat, berolahraga secara teratur. Bagaimana? Sudah melihat video yang pertama? Sudah. Kalau begitu, video yang pertama itu di situ menerangkan tentang apa, Mas? Bagus, beri tepuk tangan dulu. Berarti kalau di peredaran kecil sama besar itu prosesnya bagaimana? Jika pada peredaran darah besar itu dimulai dari itu.
begitu, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Yuk, seperti kemarin silakan berkelompok. Apakah ini sudah sesuai dengan kelompok masing-masing? Iya. Oh, masih ada yang kebingungan? Masih ada yang kebingungan apa? Oh iya. Kan kemarin Mas Yasin tidak masuk ya karena sakit ya. Iya. Sekarang sudah ketemu dengan kelompoknya. Oke. Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini berkaitan dengan video tersebut. Nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu jawab mengenai video yang sudah Ibu tampilkan. Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Kelompok 4 mana? Kelompok 5? Oke. Coba kamu perhatikan LKPD yang ada di kertas kalian masing-masing. Karena aktivitas 1 sudah selesai, tujuannya di situ ada. Yang mana tujuannya kamu dapat menganalisis mekanisme sistem peredaran darah kecil dan besar. Yang kedua, nanti kamu bisa menganalisis apa saja penyakit yang ada pada sistem sirkulasi pada darah. Sekarang kamu silakan pada LK itu melihat di nomor 3, menjawab pertanyaan berdasarkan video yang sudah ditampilkan. Pertanyaan yang pertama yang harus kamu tulis di situ adalah uraikan proses peredaran darah besar dan kecil pada manusia. Yang kedua, apa saja kan penyakit gangguan peredaran darah berdasarkan video di atas? Yang ketiga, upaya-upaya apa saja yang dapat kalian lakukan untuk mencegah gangguan atau kelainan sistem peredaran darah tersebut? Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Ya, sekarang dimulai. Ini ya sistem. Mana literasinya untuk mendukung video tersebut? Ini Bu. Ya, oke. Buku catatannya mana? Ya. Artikelnya ada? Ada. Oke. Yuk, silakan. Literasi itu atau literatur itu buku, artikel beserta buku yang lainnya yang mengenai biologi boleh dijadikan pegangan untuk mengisi di sini ya, untuk sumber dari video tadi ya. Ya, silakan diisi. Darah besar itu kan dimulai dari bilik kiri, terus melalui aorta, terus melalui ke seluruh tubuh, lalu kembali ke serambi kanan Ya. jantung. Oke. Sesuai dengan video tadi, literasinya mana? Bukunya di bawah semua. Oke. Ini buku biologi, artikelnya ada ya? Ada ya. Oke, ya. Silakan didiskusikan kembali. Ibu ke kelompok 3. Saya ternyata bagus sekali, cepat sekali. Sekarang yang nomor 2, bagaimana itu? Gangguan pada peredaran darah. Iya, penyakit apa saja pada peredaran darah itu? Ada dari stroke, varises, anemia, Bagus. Selanjutnya nanti didiskusikan kembali nomor 3 ya. Ke kelompok selanjutnya. Bagus, kerjanya bagus sekali. Kelompoknya bagaimana belajar dulu? Asik ya? Asik sekali. Coba sekarang 1 sudah selesai, bagus. Sekarang nomor 2. Oh, yang 2 selesai. Nomor 3 ada kesulitan. Nomor 3 bagaimana? Silakan.
itu adalah olahraga secara teratur. Jadi olahraga itu nggak harus yang berat-berat, jadi kayak jalan atau lari cepat gitu. Terus ada menjaga pola makan, tidak merokok, mengurangi minuman yang berkafein, dan tidak minum yang beralkohol. Iya. Sekarang gini, kalau pola hidup sehat itu yang seperti apa? Bisa juga dari apakah makanannya itu teratur, ya apa, vitamin gitu. Apakah boleh makanan-makanan yang banyak mengandung zat pewarna dan sebagainya? Harus makanan yang sehat ya. Makanan sehat apa saja? Ya, capcay ya boleh karena di capcay ada sayur-sayuran. Ya, ada proteinnya. Boleh tidak apa-apa. Apa lagi? Oh, ayam goreng. Karena ayam goreng itu mengandung apa? Protein. Ada lemaknya bagus itu ya. Silakan dilanjutkan. Jadi kalau misalnya peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan kalau misalnya peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru, lalu ke jantung lagi. Yang nomor dua, apa saja penyakit atau gangguan peredaran darah di atas? Yang pertama itu ada jantung koroner, ada stroke, ada varises, ada anemia, hipertensi dan hipertensi, hemofhilia, dan leukemia. Yang nomor tiga, upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan atau kelainan sistem peredaran darah tersebut? Yang pertama itu adalah olahraga secara teratur, tidak meminum minuman beralkohol, lalu ada mengurangi minuman yang berkafein, tidak merokok, dan menjaga pola makan. Bagus, beri tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok 1. Siapa? Oh, Sadir. Ayo, Sadir. Ya. Yang pertama, Uraikan proses peredaran darah besar dan darah kecil pada manusia. Peredaran darah besar dari diri kiri jantung, lalu menuju ke seluruh tubuh, lalu kembali ke serambi kanan. Jikalau peredaran darah kecil dari diri kanan jantung menuju ke paru-paru, lalu kembali lagi ke serambi kiri. Lalu pertanyaan nomor 2, apa sajakah penyakit atau gangguan peredaran darah di atas? Yang pertama adalah jantung koroner, stroke, varises, anemia, hipertensi, dan hipotensi. Lalu pertanyaan yang ketiga, upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan atau kelainan sistem peredaran darah tersebut? Yang pertama, olahraga secara teratur, tidak merokok, lalu memakan makanan bergizi, lalu mengurangi minuman yang mengandung kafein dan beralkohol. Terima kasih. Luar biasa jawabannya ya. Sekarang Ibu ingin dengar kelompok mana yang belum ya? Kelompok ini belum. Kelompok belakang berarti kelompok 4. Ayo silakan maju. Yang lain harus diperhatikan. Jadi yang pertama itu uraian proses peredaran darah besar dan kecil pada manusia. Peredaran darah besar itu dimulai dari diri kiri jantung ke seluruh
ke serambi kanan. Yang kecil berawal dari kiri kanan, terus menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke serambi kiri. Terus pertanyaan kedua, apa saja penyakit atau gangguan peredaran darah ke atas? Yang pertama jantung koroner, terus stroke, yang ketiga itu varises, keempat itu anemia, dan hipertensi dan hipotensi. Yang ketiga, upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan atau kelainan sistem peredaran darah tersebut, yaitu rajin berolahraga, berhenti merokok, menjaga pola makan, mengurangi minuman yang beralkohol atau minuman minum. Oke, kita ulangi dulu. Kurang satu kelompok lagi, siapakah itu? Ayo silakan Mas Angga, kedepan. Yang pertama, uraikan proses peredaran darah besar dan kecil pada manusia. Yang pertama itu peredaran darah besar dari balik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh lalu kembali ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil dari pipi kanan jantung menuju ke paru-paru lalu kembali ke serambi kiri. Pertanyaan kedua itu apa saja penyakit atau gangguan peredaran darah? Yang pertama itu jantung koroner, stroke, varises, anemia, hipertensi, hipotensi. Dan terakhir, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan atau kelainan sistem peredaran darah tersebut. Yang pertama itu olahraga secara teratur, yang kedua tidak merokok, yang ketiga makan makanan yang bergizi, yang keempat mengurangi minuman yang mengandung kafein. Dan dari saya terima kasih. Baik, beri tepuk tangan. Ibu sudah mendengarkan di situ hasil dari diskusi kalian yang sudah dipresentasikan kelompok 1, kelompok 2,
peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh peredaran darah dari jantung ke menuju paru-paru kemudian ke jantung lagi. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung lagi. Nah, sedangkan seperti yang kita lihat tadi pada video kedua, gangguan pada peredaran darah manusia, itu ada beberapa macam, diantaranya itu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah tinggi, peningkatan tekanan darah yang siastolnya lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolnya lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Selanjutnya ada hipotensi atau tekanan darah rendah. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, untuk itu kita harus lebih baik lagi untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Itulah kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya untuk LKPD hari ini sangat bagus sekali. Di sini ada Mbak Fania, ada Mas Simin. Baik, kalau begitu kesimpulan yang bisa ditarik oleh teman-teman kalian yaitu yang pertama tentang sistem peredaran darah, yaitu apa? Ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Yang mana kalau peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung terus kemana? Paru-paru kemana? Itu yang peredaran darah. Kalau yang besar bagaimana? Yang besar bagaimana? Terus untuk kesimpulan yang kedua, yang tadi sistem peredaran darah pada penyakit-penyakitnya. Di situ ada penyakit apa saja? Itu semua penyakit-penyakit pada peredaran darah. Ya, itu salah satunya penyebabnya adalah pola makan yang tidak baik. Bisa saja kamu makan makanan siap saji setiap hari, seperti makanan apa? Iya, seperti itu, cepat-cepat saji itu ya. Terus banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus apa lagi? Iya, terus minuman-minuman beralkohol itu sangat berbahaya. Kalau beraktivitas bagaimana? Kan jarang olahraga, makannya banyak sehingga menjadi obesitas. Bagaimana ke tubuh? Tidak boleh, karena akan menyebabkan apa? Penyempitan pembuluh darah jika di situ ada lemak yang bertumpuk pada tubuh. Makanya harus apa? Berolahraga. Coba kamu bayangkan ketika kamu makan terus, ya makan karbohidrat tanpa diselingi oleh sayur-sayuran dan sebagainya, apa yang terjadi pada tubuh? Iya, berat yuk pada saat berjalan berat karena saya obesitas. Terus ketika berjalan berat, itu semua berhubungan dengan sistem peredaran darah. Oke, itu tadi LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. Terus ibu akan memberikan hadiah bagi kelompok yang terbaik. Semua kelompok
Ya, untuk mengukur sejauh mana kamu, oh saya paham tentang video yang pertama, yaitu tentang peredaran darah kecil sama besar. Terus, oh saya memahami tentang penyakit-penyakit. Ibu sekarang akan mengadakan kuis. Kuisnya hanya 5 soal, jawabannya sangat singkat. Ayo sekarang persiapkan kertasnya. Pertama, tadi sudah kamu lihat ya, peredaran darah manusia itu ada peredaran darah ganda yang terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sekarang pertanyaannya, jawabannya nanti ya, kamu tulis dulu pertanyaannya. Yang pertama, jangan lupa ditulis nama dan kelas. Ya, sudah. Oke, pertanyaan pertama. Jelaskan bagaimana urutan proses sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Terus yang kedua, yang tadi peredaran darah besar ya. Sekarang yang kedua, jelaskan proses peredaran darah kecil. Yang ketiga, ini ada permasalahan. Saat praktikum biologi, ya, di laboratorium seperti ini, Fahmia itu tidak sengaja kena silet tangannya. Kemudian darahnya keluar, tercecer banyak sekali di sini. Tetapi anehnya di sini, ya, tangannya Fahmia yang tadinya tersilet tadi, kok ini darahnya keluar terus tidak mau berhenti. Nah, apakah Fahmia itu terkena hemofilia? Nah, kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Terus, yang keempat, pada saat pembelajarannya ibu, pelajaran biologi, Mukhlisin itu tiba-tiba badannya lemas, ya, tidak bersemangat, lesu, begitu ya. Kemudian tiba-tiba Mukhlisin izin periksa ke rumah sakit. Di situ ternyata katanya perawatnya Mukhlisin itu untuk produksi sel darah putihnya itu berlebihan, sehingga jumlahnya sel darahnya melebihi normal. Kan kamu tahu sendiri kalau sel darah putih yang berlebihan itu tidak hanya memakan bakteri kan, ya, tetapi juga nantinya akan memakan sel darah merah, sehingga tubuhmu nanti kekurangan sel darah merah pada tubuh. Sekarang kamu analisa. Menurut analisa itu perawatannya, ya, Mukhlisin ini kena anemia. Benar tidak? Kalau benar alasannya apa? Kalau seandainya tidak benar alasannya apa? Soal yang terakhir, kuis yang terakhir. Kalau berhubungan dengan gagal jantung, ini merupakan kondisi medis yang sangat kompleks ya, dengan dampak yang signifikan pada sistem peredaran darah. Sekarang jelaskan bagaimana gagal jantung dapat mempengaruhi kemampuan jantung dalam memompa darah, sehingga dampaknya pada organ-organ lain dalam tubuh. Bisa Ibu beri waktu 20 menit? Bisa. Ya. Nanti yang sudah, saya sudah selesai
2 video di situ tentang peredaran dana kecil dan peredaran dana besar, ada penyakit video yang kedua. Sekarang Ibu acak ya. Mudah-mudahan masih konsentrasi. Coba Mas Farel, apa yang kamu pelajari hari ini? Oke, beri tepuk tangan dulu. Kalau Mbak Nisa, apa yang kamu pelajari? Hari ini saya belajar tentang sistem peredaran darah dan gangguan pada sirkulasi. Oke, beri tepuk tangan. Adakah yang belum paham atau belum memahami? Boleh silakan acungkan tangan bagi yang belum paham. Oh, sudah paham semua. Beratas buat kita. Coba Ibu sekarang tanya begini. Dari yang Ibu bayangkan tadi, mana sih atau bagian mana sih yang kamu sukai? Ayo Mas Angga, bagaimana yang kamu sukai pada saat pembelajaran hari ini? Oh, Mas Angga menyukai bagian parises. Kenapa ke bagian parises yang kamu senangi? Oh, mengganggu peredaran darah yang ada di kaki ya Mas ya? Bentuknya seperti kurat-kurat di kaki ya? Ah itu, sehingga Mas Angga nanti di rumah ketika ada kakaknya ya, kakak perempuannya pakai high sampai 20 cm. Sampai diingatkan ya, nanti kalau pakai high 20 cm, berdirinya jangan lama-lama ya, nanti kena varis. Terus siapa lagi ya kira-kira ya? Kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa ya? Ayo Mbak Tika. Kira-kira apa yang kamu sukai ketika pembelajaran hari ini? Tentang penjelasan cara mencegah penyakit. Mencegah penyakit. Misalnya apa yang Ibu ini jelaskan? Oh, olahraga siapa? Yang tidak apa? Supaya tidak Oh, obesitas. Benar ya, biar tidak obesitas ya. Terus apa lagi yang kamu sukai pada hari ini? disuruh tidak pakai isi tinggi-tinggi. Iya, isinya tinggi. Ya. Terus apa lagi? Bisa diteruskan visi. Jaga makanan. Oh, menjaga makanannya yang sehat ya, produksi ya. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Untuk pertemuan berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya, karena kamu sudah mempelajari pada minggu kemarin tentang sistem organ, ya, organ apa saja ada di peredaran darah, dilanjutkan itu peredaran darah kecil dan besar. Sekarang penyakit-penyakitnya, yang pertama itu minggu depan kita ulangan ya. Selamat pagi. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, ya, karena hari ini sangat spesial sekali anak-anak semuanya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup untuk hari ini. Marilah kita membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih sudah belajar biologi dengan